Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas asik dan kelas bahagia ya, kalkulus diferensial. Gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat. Oke, ini sesuai agenda kita. Yang pertemuan kedua itu kita akan bahas tiga hal. Yang pertama sistem bilangan real ya. Ya sudah itu dulu ya. Oke, selanjutnya nanti di part berikutnya. Oke, kawan-kawan, di kalkulus diferensial ini teman-teman nanti yang pertama akan dikenalkan dengan istilah sistem bilangan real ya. Jadi kita nanti ngobrolnya itu di konteks bilangan real. Tahu ya, real itu ada artinya adalah nyata, konkret gitu ya. Bukan yang tak real atau imajiner ya. Oke. Konteksnya adalah bilangan real. Nah, sebelum ke bilangan real, itu bilangan real itu sesuatu yang sangat besar ya nanti. Nah, kalau disimbolkan bilangan real itu adalah karena ini huruf R, maka ini adalah huruf R besar kayak gini ya, itu real. Oke, yang pertama adalah bilangan bulat dan rasional ya. Teman-teman pasti apa namanya tahu bahwa bilangan yang pertama kali muncul adalah bilangan apa? Bilangan asli ya, karena kan mesti gampangannya adalah ketika kalau teman-teman di sekolah dulu kalau suruh berhitung mulai satu 2 3 dan seterusnya ya. Satu 2 3 dan seterusnya. Itu disebut dengan bilangan-bilangan asli ya. Nggak mungkin kan hitung mulai negatif satu berapa, itu menyusahkan diri sendiri, itu enggak ya. Ya, makanya bilangan asli disebut dengan bilangan yang muncul pertama. Jadi dimulai dari satu 2 dan seterusnya sampai tak terhingga ya, sampai N. Oke, bilangan asli kalau kita tambahkan dengan negatif ya tadi ya, sama 0, maka kita peroleh yang namanya bilangan bulat ya, bilbul begitu ya. Bilbul, bilangan bulat, karena ada nolnya jadi bulat. Nah, kalau nggak ada nolnya jadi nggak bulat ya. Oke. Itu, cara memahaminya yang sederhana. Ya ini contoh-contohnya ya, kan bisa nanti baca sendiri, saya nggak semuanya. Selanjutnya kita setelah bilangan bulat maka ada namanya bilangan rasional ya. Nah, ini bilangan rasional adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk, M per N ya kawan-kawan. Nah ini, N per M, N M per N ya, di mana N-nya atau yang di bawah itu apa namanya, pembilang atau penyebut ya. Penyebutnya ya, itu nggak boleh sama dengan nol ya, karena biar terdefinisi gitu ya. Itu disebut bilangan rasional. Ya, bilangan rasional tadi kan misalnya negatif 2/3, boleh nggak? Boleh ya, ini bilangan rasional juga ya, pecahan. Cuma pecahan itu di matematika yang kita pelajari di kuliah itu rasional gitu ya. Selain bilangan rasional ada lagi, yaitu ketika ternyata kalau teman-teman lihat di sini ada segitiga ya, segitiga siku-siku. Gambar 3 itu sisi siku-sikunya itu satu dan satu ya. Segitiga siku-siku sama kaki ya. Maka sisi miringnya, hipotenusanya adalah akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, berarti akar 2. Nah, akar 2 ini enggak ada ya. Karena ini tadi ingat ini tadi kawan-kawan M per N ini bulat ya semuanya ya. M-nya bulat, N-nya juga bulat ya. Nah, sedangkan ini akar, bentuk akar, nah, muncul. Nah, maka kita perlu mendefinisikan lagi di situ. Setelah bilangan rasional, maka ada istilah baru muncul disebut bilangan irasional. Jadi, bilangan irasional itu apa? Bilangan yang ini tadi bentuknya kayak apa namanya koma-koma gitu ya, dinyatakan ada akar dan seterusnya ya. Intinya nggak bisa dinyatakan dalam bentuk M per N, di mana N dan N-nya itu bulat ya, karena ini adalah bentuk akar gitu ya. Oke, itu bilangan irasional, kemudian setelah itu dipelajari semua, masuklah ke bilangan real. Jadi bilangan real itu yang mengakomodir semua tadi. Dari bilangan asli, bulat, rasional, irasional, semuanya diakomodir dalam satu sistem namanya sistem bilangan real, ya. Nah, bilangan-bilangan real gitu ya, ada negatifnya, ada nolnya, ada akarnya, ya itu real semua ya. Nah, itu ya. Maka kalau kita buat diagram Venn, untuk sistem bilangan real, itu adalah yang paling kecil tadi adalah bilangan asli. Kita sebut dengan N natural ya, natural asli, ya bukan KW-KW. Kemudian
Tambah 0 sama negatif berarti bilangan bulat ya, bilangan bulat nanti bilangan bulat positif, negatif itu nanti, tapi secara umum adalah bilangan bulat. Ya, Z itu adalah dari bahasa Jermannya Zahlen ya, jadi Z disimbolkan Z bilangan bulat. Kemudian nanti lebih besar lagi adalah bilangan rasional tadi kawan-kawan ya. Kemudian tambah bilangan rasional maka jadilah bilangan real ya, R ya. Bilangan rasional tadi Q ya. Oke, kalau dibuat bagannya adalah seperti ini. Kalau teman-teman sudah belajar himpunan, maka ada istilah di sini, ada simbol bilangan ini, ada simbol apa namanya, subset ya, himpunan bagian. Jadi menuliskannya adalah yang paling kecil dari N itu adalah subset dari Z, Z subset dari Q, Q itu subset dari R, R itu yang paling gede, bilangan yang paling luas ya. Jadi bilangan real. Kita ngomongnya di bilangan real. Oke, clear ya sampai sini kawan-kawan ya. Nanti kita bahas lagi. Kemudian kalau ditambah bilangan yang imajiner tadi ya, tidak real, maka itu akan disebut dengan bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks ya, karena C kompleks gitu ya, berarti C. C bukan caca ya, tetapi kalau di matematika kompleks ya. Ya, itu nanti. Jadi ditambah dengan I. Ada bedanya di sini I. Di mana I-nya adalah akar dari negatif 1 gitu ya. Akar dari negatif intinya ya. Jadi A plus BI, A-nya itu adalah real, B-nya itu adalah bilangan imajiner ya. Jadi bilangan kompleks ditulis dari A plus BI gitu ya. Itu nanti dipelajari di fungsi kompleks ya. Nanti aja. Kalian masih semester awal ya. Kemudian kita akan bahas 4 sifat medan, yaitu kalau operasi hitung kan teman-teman tahu ya, ada penjumlahan, perkalian, itu basicnya. Kemudian ada inverse-nya, yaitu nanti ada pengurangan dan juga pembagian di sini ya. Kemudian yang pertama komutatif pertukaran, berarti kalau ada dua bilangan X, katakanlah X dan Y, berarti kayak gini. Untuk perkaliannya gimana? Sama gitu ya. Sifat medan itu sifat untuk penambahan dan perkalian ya. Nah, kemudian baru nanti diturunkan di pengurangan dan pembagian di sini. Oke, asosiatif pengelompokan berarti harus ada 3, minimal 3 ya. Katakanlah X, Y, dan Z. Maka X plus dalam kurung Y plus Z sama dengan hasil dari dalam kurung X plus Y ditambah Z. Kemudian perkaliannya pun sama ya. Kemudian hukum distribusi ya sama ya, perkalian kayak gini, hasilnya kayak gini. Identitas, jadi kalau identitas itu untuk 0 untuk penjumlahan dan 1 itu adalah identitas untuk perkalian. Mengapa? Karena ketika suatu bilangan ditambah 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan suatu bilangan dikali dengan 1 adalah hasilnya bilangan itu sendiri. Untuk semua ya, untuk semua. Ingat tanpa terkecuali. Setiap bilangan real. Jadi kalau setiap itu simbolnya gimana? Sini ya. Nah, kalau terdapat, kalau setiap itu kayak gini ya. Kalau terdapat berarti kayak gini ya. Atau ada ya. Di logika matematika. Oke, itu kemudian kita geser sedikit lagi nanti. Nah, ini ada istilah-istilah kawan-kawan ya. Nanti teman-teman di semester baru tuh ada namanya istilahnya definisi, teorema gitu ya. Definisi. Kemudian ada teori aksioma dulu, kemudian ada teorema gitu ya. Ada apa namanya? Corollary dan seterusnya ya. Artinya kalau teorema perlu dibuktikan kebenarannya ya. Ya ini nanti silahkan dibaca. Intinya adalah di bawah ke logika ya, bahwa nilai dari suatu implikasi itu adalah sama dengan kontraposisinya ya. Kontraposisinya. Salah satu bentuk pembuktian yang disukai adalah dengan kontradiksi kawan-kawan ya. Kontradiksi itu ngomongnya balikan dari aslinya. Jadi kita kenal dengan reduction ad absorption yang disukai sama Euclid ya, bapak geometri kita Euclid. Jadi misalnya gini, ada jika n kuadrat adalah genap, maka n adalah genap. Coba buktikan, ini kurang pertanyaannya ya. Coba buktikan pernyataan tersebut. Ini adalah bentuk implikasi ya kawan-kawan, karena ada jika titik-titik, maka titik-titik. Ya, kita pakai kontraposisinya. Kalau kontraposisi tadi berarti yang belakang diingkar ya. Jika n tidak genap, maka n kuadrat tidak genap. Dan seterusnya ya. Ini caranya. Oh, ternyata nanti ada plus 1 berarti tidak genap. Maka
N kuadrat itu ganjil gitu ya. Oke. Kontradiksi intinya ini contohnya ya sama kita mengandekan ya, kontradiksi itu mengandekan dengan kebalikannya. Nanti biasa dipelajari di teori bilangan kawan-kawan ya. Saya nggak ke situ lebih jauh. Cuma mau membawa ke sini. Jadi misalnya ada dua bilangan, katakanlah X itu kurang dari Y, maka itu artinya sama ya, bila dan hanya bila Y-nya Y kurang X itu adalah positif. Karena ini kan ini sama aja Y, ini kalau teman-teman ya ditambah dengan negatif X gitu ya. Berarti Y min X atau Y kurang X itu adalah lebih besar 0. Artinya lebih besar 0 ini adalah always positif. Ya, positif. Nah, maka X-nya berarti ini posisinya lebih di kiri ya daripada Y-nya. Ya, di garis bilangan ya. Ini teman-teman sudah belajar kan? Oke, sabar ya. Masih ada dikit lagi. Sifat-sifat urutan. Ya, trikotomi. Trikotomi artinya jelas tiga ya. Tiga, katakanlah kalau tiga sifat. Yaitu ketika ada dua bilangan, katakanlah X dan Y, maka pasti X dan Y itu akan memenuhi dari tiga sifat ini. Apakah X-nya itu kurang dari Y? Apakah Y-nya itu sama dengan X gitu ya? Apakah X-nya itu lebih dari Y gitu ya? Itu trikotomi. Jadi nggak mungkin di luar ketiga kemungkinan ini ya pasti. Kemudian yang kedua adalah sifat ketransitifan. Artinya ketika kita menentukan X itu kurang dari Y dan Y itu kurang dari Z, maka adalah X-nya adalah kurang dari Z. Itu transitif. Transitif itu kayak sepur-sepuran ya. X kurang dari Y, Y kurang dari Z berarti X-nya itu kurang dari Z. Itu ya. Sifat. Boleh dipakai sifat ini. Kemudian penambahan, jadi X kurang dari Y, berarti nanti kalau ditambah satu lagi bilangan Z, X tambah Z, maka pasti hasilnya adalah kurang dari juga dari Y tambah Z. Begitupun dengan perkalian ya, sama. Nah, itu namanya sifat urutan. Ini nanti bisa dipakai. Sifat urutan sama sifat-sifat medan tadi ya. Nah, ini kalau teman-teman latihan ya manakah pernyataan berikut yang benar? Contoh, yang A untuk setiap X atau semua ya, semua itu semua X kuadrat lebih besar 0. Ini benar enggak? Ya salah karena sudah ada kuncinya di sini ya. Kenapa salah? Karena ketika kita menentukan, memilih ya X-nya itu sama dengan 0, maka ya X-nya juga sama dengan 0. Ini harusnya ada sama dengannya gitu loh ya. Ya harusnya ada sama dengannya gitu ya. Jadi ini namanya tadi cukup memilih satu yang salah maka itu sudah membuktikan gitu ya. Kemudian yang kedua untuk semua X di mana X-nya itu jika X-nya kurang dari 0 maka dia X kuadratnya selalu positif. Ya jelas benar ya. Ketika X-nya negatif maka kuadratnya itu selalu positif. Seterusnya ya untuk salah satu contoh penggunaan sifat juga. Oke kawan-kawan ya, sampai sini dulu. Nanti kita sambung di part 2 di ketaksamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.